You better love me again. You better love me again. Pak Rio, gimana Pak? Selamat pagi Pak. Ketemu lagi sama Gini Pak. Halo. Nah Pak, akhir-akhir ini kan binary option juga lagi rame nih Pak. Kita pengen ngomongin binary option nih Pak. Akhir-akhir ini tuh binary option lagi rame. Kita juga nemuin komentar-komentar yang bilang bahas dong tentang binary option, bahas dong gitu. Mungkin Pak Ria sendiri punya pandangan. Apa sih itu binary option sebenarnya gitu? binary option ya. Sebenarnya rada males sih. Kenapa tuh Pak kalau boleh tahu? Iya sebenarnya gini, kalau kita ngomongin di bidang finansial ya, bidang market gitu, saya itu bukan sangat lama loh. Saya dari kenal industri keuangan tahun 95. Dan dulu-dulu itu nggak ada yang namanya binary option gitu ya. Nah, maksud saya kalau kita ngebahas satu konsep bisnis ya, yang perlu mungkin kita tahu backgroundnya sebenarnya apa sih ya. Kalau kita bahas masalah keuangan tentang dunia market, kita tahu ada yang dinamakan spot market ya, yaitu pasar fisik. Kemudian ada yang dikenal dengan futures market atau pasar berjangka. Ini termasuk juga di dalamnya ada derivatif, ya, perdagangan bilateral derivatif. Kemudian ada option. Nah, tiga ini aja yang utama dari dulu. Dan yang terpenting adalah sebenarnya binary option mungkin dia bisa memaksakan untuk masuk di derivatif. Karena ini termasuk perdagangan bilateral kan, dua belah pihak. Nah, cuma kita kembali lagi melihatnya begini. Tiga market ini masing-masing memiliki fungsi ekonomi dasar. Ya, kita sama-sama tahu lah stok buat apa ya. Kemudian option Indonesia belum terlalu banyak orang menguasai. Bukan binary option ya, tapi adalah option market. Nah, derivatif sendiri, misalnya katakan yang sekarang lebih umum, kita ngomongin soal mungkin derivatif forex, derivatif gold ya, kemudian CFD stock ya, kemudian juga mungkin apalagi indeks saham, itu adalah termasuk market derivatif. Tapi semuanya itu punya fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi apa? Orang yang bertransaksi selain cari cuan, capital gain, itu ada kegunaan lain, yaitu misalnya orang melakukan hedging, ya, lindung nilai. Misalnya saya forex. Nah, forex ini kita aja kebetulan yang hanya memanfaatkan selisih harga. Tapi kalau kita bicara market lebih luas, itu kayak banking, ya, kemudian bank sentral, ini ada gunanya. Mereka bisa melakukan hedge. Oh, saya terlalu banyak pegang dolar, ya, saya mau lempar sedikit ke market, harganya lagi bagus misalnya. Atau bank sentral, oh dolar mata uang negara saya udah terlalu tinggi, saya harus turunkan sedikit. Dengan cara apa? Apakah saya intervensi atau saya masuk ke secondary market? Nah, semuanya ini ada. Nah, yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya, binary option itu fungsi ekonominya apa? Itu yang pertama, yang membuat saya tidak begitu minat, ya, maka saya bilang tadi. Nah, kalau dia tidak memiliki fungsi ekonomi, berarti kalau kita bicara cari cuan, lebih banyak adalah hanya di fungsi bisnis tok. Artinya bukan bisnis ya, apa sih namanya, bahasanya lebih tepat apa ya? Mungkin lebih kepada spekulasi cari untung gitu loh. Ya, karena kita nggak ada kegunaan lain. Itu yang pertama. Nah, kemudian kalau kita bicara binary option lagi, bagaimana cara kerjanya? Sekarang saya mau coba paksakan dia masuk kepada derivatif market. Anggaplah seperti itu, ya. Binary option adalah kita memilih
satu posisi apakah beli atau jual terhadap suatu aset atau portofolio di titik tertentu ya, dengan ekspektasi pakai time limit. Jadi batas waktu kan. Jadi 1 menit dia akan mencapai segini. 1 menit saya buy, kalau dia ada di bawahnya berarti saya loss. Nah, the next question is, pertanyaan selanjutnya adalah, waktu saya memilih, saya kan nggak tahu. 1 menit kemudian harga kemana, makanya saya memilih kan. Apakah si penyelenggara, dalam artinya misalnya katakanlah company-nya gitu, tahu nggak? Ya, sebenarnya sama-sama nggak tahu. Artinya kalau saya mau ukur prosentasenya 1 menit ya, saya ngomong 1 menit dulu. 1 menit kemudian harga ada di mana? Market itu kan fluktuatif. Even saya analisanya benar, dia mau naik, ya. Tapi belum tentu dalam 1 menit atau 5 menit harga pasti naik. Bisa juga dia turun dulu baru dia naik kan. Artinya you as the organizer atau katakanlah mau bahasanya apa, yang penyelenggaranya nggak tahu kan. Saya juga nggak tahu dong. Oke. Tapi win-nya, artinya angka menangnya, kalau saya benar, saya dapat 80%. Kalau saya salah, saya hilang 100%. Lah, kalau kayak gitu konsepnya sama kayak judi nggak sih? Ya kalau, ya pasti orang yang main binary option nggak mau ini disebut judi. Tapi bagi saya, itu mekanismenya sudah hampir sama seperti judi. Gitu loh. Nah, cuma yang saya mau ukur di sini, maka kan tadi saya bilang, saya nggak mau katakan ini kepada judi dulu. Saya paksain nih, masuk ke derivatif market karena bilateral kan. Tapi yang namanya market, kan harus ada unsur fairness dong. Betul. Ya. Nah, kalau lu nggak tahu, saya nggak tahu, sama-sama nebak. Kalau saya benar, saya dapatnya cuma 80%. Kalau saya salah, kehilangan 100%. Lu dapat 100%. Iya. Fairness-nya di mana? Iya betul. Iya kan? Nah, maka kembali lagi nanti, orang bilang, kan bisa dianalisa. Kalau misalnya you yakin naik, tidak harus ambil yang 1 menit, bisa ambil yang 30 menit, 20 menit. Tahu nggak? Pada saat you pilih waktu yang lebih panjang, prosentasenya diturunin. Jadi 50% tinggal. Kalau salah, lu 100% dapat lagi. Nah, pertanyaan sekali lagi, fairness-nya di mana? Betul. Betul nggak? Betul. Ya, jadi saya tidak tahu ya apa yang melandasi orang punya ketertarikan yang kuat di sistem seperti itu. Kalau saya jujur tidak, karena bagi saya bukan kepada aspek gambling, legal, illegal, saya nggak bahas itu. Saya bahas dari konsep bisnis dia sendiri. Konsep bisnis dia sendiri sudah tidak fair. Ya, lu nggak tahu, saya nggak tahu. 20% itu gede loh. Bener nggak? Betul. Saya main judi di kasino, misalnya, ada satu permainan nih, yang kita boleh milih ini, 50-50 juga ya. Itu dikenakan komisi, ada, namanya bakarat. Itu cuma 5%. Ini 20%. Oh, saya mau cari yang lebih pasti. Kayaknya 30 menit kemudian kemungkinan besar pasti naik nih. Tapi hadiahnya diturunin, win-nya tinggal 50%, sampai 40%. Nah, maka saya katakan sangat-sangat tidak fair ya konsep bisnis seperti ini ya. Nah, cuma ya saya harus akui, satu, strategi marketingnya kuat ya secara masif. Yang kedua, kultur. Kalau ini dikatakan marak di Indonesia, maka saya katakan kultur orang kita itu banyak yang pengen kaya instan. Betul. Gitu loh. Nah, ini yang banyak orang masuk coba. Ya, bayangkan dalam 1 menit lu bisa cetak duit. Kalau benar kan? Siapa yang tidak tertarik? Nah, akhirnya kalau itu hanya dilandasi oleh keinginan seperti itu, ya mungkin saya kira itu kurang begitu sehat lah ya dalam dunia investasi kalau menurut saya. Dan ditambah lagi, kan kalau misalnya kita bicara forex trading, stock market, option market,
CFD, itu semua kan ada otoritas-otoritas resmi yang membawahi. Jadi kalau binary option ini Binary option ini saya nggak tahu di luar negeri, kalaupun di luar negeri ada apa, saya nggak pernah lihat. Gitu, itu yang pertama. Kemudian kedua, ya, YouTube itu banyak sekali video tentang binary option. betul. Ya, tapi saya challenge Anda deh. Saya challenge Anda cari YouTube binary option, tapi jangan Indonesia. Dicari misalnya binary option Hong Kong, binary option US, ya, itu videonya nggak banyak. Berarti apa? Berarti orang yang nalarnya kuat itu nggak akan interest sebenarnya. Jujur saja, ya, saya tanpa mendiskreditkan siapapun, saya hanya membahas secara logik. Bagaimana cara berpikir kita, ya? Nah, kalau dia bicara, 95% lawan 100%, itu saya masih bisa accept. Ayo kita berjudi lah. Apa bedanya saya main elektrik, main non-farm payroll? Sama kan? Sama-sama nggak tahu, jebret gitu kan? Nah, saya paling rugi 100 pip atau saya cuan 100 pip, tapi komisi spread yang saya bayar nggak gede. Nah, ini yang harus saya bayar tuh 20%. Nah, bagi saya ini yang tidak make sense bagi saya pribadi. Kalau misalnya saya mau nanya nih Pak, jawab iya atau tidak. Apakah binary option itu bisa dikatakan investasi gitu? Tidak. Tidak. Oke, kalau misalnya konten ini langsung turun, bisa tahu ya penyebabnya apa. Ya, mungkin itu ya video singkat kita kali ini cukup menarik nih membahas binary option ini. Nah, mungkin teman-teman di sini bisa selektif nih, lebih selektif lagi ya Pak ya, dalam memilih instrumen investasi ya Pak. Apalagi binary option ini termasuk Ya sebenarnya bebas-bebas aja. Toh lu mau bilang binary option negatif di YouTube juga sudah banyak. betul. Tapi kan marketnya tetap ada. Betul. Ya. Masing-masing punya choice, masing-masing punya pilihan. Tapi kalau Anda tanya kepada saya dari sudut pandang orang yang menggeluti dunia finansial, maka saya jawab apa adanya seperti tadi. Oke, mungkin itu saja video kita kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.